Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Christian Samuel. Dan tentunya saya senang sekali karena pada kesempatan ini saya masih bisa share hal-hal bermanfaat buat teman-teman semua, tentunya melalui channel YouTube saya. Nah, apa sih yang mau saya share kali ini? Jadi di video ini saya mau share terkait dengan cara membangun rasa percaya diri. Nah, gua rasa ini penting banget khususnya buat teman-teman yang masih seringkali merasa minder ya. So, check this out dan semoga bermanfaat buat kita semua ya. Nah, ini gue mau share terkait dengan 7 cara untuk membangun rasa percaya diri. Tentunya gue share ini berdasarkan pengalaman dan apa yang gue lakukan ya. Jadi gue rasa ini bisa bantu teman-teman nantinya karena benar-benar bisa dipraktikkan ya. Nah, sebelumnya ayo ngaku siapa yang masih sering merasa tidak atau kurang percaya diri. Ya, well, jujur saya masih sering loh ya. Meskipun ya dari sepertiga waktu usia saya saat ini, saya lebih dikenal sebagai orang yang supel, percaya diri gitu ya. Kalau teman-teman tahu juga mungkin ada yang kenal saya gitu ya, pasti bilangnya saya orang yang percaya diri. But let me tell you, gue pernah di masa-masa sangat tidak percaya diri dan sangat pemalu. Ya, gue pernah jadi orang yang minder. Tapi semua itu proses ya. Gue nggak pernah berpikir bisa bicara di depan umum, bisa sharing, bisa jadi trainer, bisa jadi MC gitu ya. Tapi semua itu proses ya. Seiring waktu pun saya berhasil perlahan membangun rasa percaya diri saya. Dan believe me, kalian nggak akan pernah tahu apa yang bisa kalian capai dengan kepercayaan diri itu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, minta tolong kesediaan teman-teman semua untuk like dan subscribe channel YouTube gue ya. Kalau perlu teman-teman bisa nyalakan tanda notifikasi biar stay updated sama channel YouTube gue ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi ini lebih ke sharing dari pengalaman langsung dan apa yang gue sudah praktikan. So, ini dia 7 cara membangun rasa percaya diri versi gue. Yang pertama adalah sadari dan hadapi ketakutanmu. Nah, apa yang teman-teman takutkan sebenarnya? Apakah teman-teman merasa minder atau merasa tidak percaya diri karena takut berbicara di depan umum, takut presentasi di depan banyak audiens, takut karena kegagalannya, takut karena penolakan orang lain, atau apa? Ya, well, apapun itu, ketakutan kita memang seringkali membuat rasa percaya diri kita menjadi ciut. Belum berperang, sudah mundur biasanya ya. Nah, langkah pertama untuk dapat menjadi percaya diri adalah dengan menghadapi ketakutan tersebut, bukan justru malah bersembunyi di belakangnya. Ya, memang nggak mudah ya, tapi kalau teman-teman terus mengalah sama rasa takut tersebut, terus pakai rasa takut itu sebagai alasan, teman-teman nggak akan pernah bisa maju. Ya, teman-teman sampai kapanpun juga akan sulit untuk membangun rasa percaya diri tersebut. Ya, jadi sadari, hadapi, dan kalahkan ketakutan teman-teman. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus kenali kelebihan dan kelemahan diri. Untuk membangun rasa percaya diri, teman-teman harus mulai mengeksplor lebih lagi tentang diri teman-teman. Teman-teman sudah mengenalikah kelebihan dan kelemahan diri teman-teman? Ya, kenapa penting? Karena dengan menyadari kelebihan diri, ya, kita biasanya lebih punya kayak penyemangat positif lah, yang bisa naikin rasa bangga pada diri kita sendiri dan juga naikin percaya diri, ya, dengan kelebihan tersebut. Ya, tapi di satu sisi kita nggak boleh cuman explore kelebihan, kita harus tahu juga kelemahan kita apa. Karena dengan kita tahu kelemahan kita jadi lebih aware terhadap apa sih yang sebenarnya perlu ditingkatkan, bisa ditingkatkan, apa yang perlu dirubah dari diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi itu pentingnya mengenali kelebihan dan kelemahan diri. Yang ketiga adalah teman-teman harus temukan passion teman-teman. Ya, seringkali kita merasa tidak atau kurang percaya diri karena mungkin kita melakukan sesuatu yang kita nggak sukai atau sesuatu yang memang bukan kemahiran kita. Nah, penting nih untuk tahu passion teman-teman apa dan sebisa mungkin dieksplor passion tersebut. Biasanya kita akan lebih percaya diri kalau kita tahu kita bisa melakukan sesuatu dan ya memang kita senang aja melakukannya ya. Di awal-awal saat mencoba mungkin ada rasa takut, wajar ya, tapi seiring waktu kita akan semakin terbiasa. Dan karena proses terbiasa itu ya dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, kita akan semakin mahir. Karena semakin mahir nantinya akan semakin percaya diri untuk melakukannya. Yang keempat adalah keluar dari zona nyaman.
Nah, siapa nih ya yang masih sering berdiam diri di zona nyamannya? Nggak mau coba hal baru, nggak berani terima tantangan baru, selalu ngerasa cukup dan nyaman dengan kondisi saat ini. Ngerasa kayak, udahlah, saya nyaman-nyaman aja, udahlah, nggak masalah, begini juga gitu ya. Well, teman-teman nggak akan pernah tahu kemampuan, keahlian, dan bakat yang teman-teman punya kalau teman-teman nggak pernah mau keluar dari zona nyaman. Ya, jadi patahkan pikiran dan perasaan yang menghambat teman-teman selama ini. Ambil tantangan dan coba lakukan. Ingat, sering ada yang bilang, you will never know if you never try. Nah, ini saatnya buat teman-teman untuk dobrak tembok penghalang dan berhenti bikin excuse atau alasan-alasan. Dan cobalah lakukan sesuatu keluar dari zona nyaman teman-teman. Yang kelima adalah tetapkan tujuan akhirmu. Nah, ini penting untuk mengarahkan kita dan membuat kita fokus pada tujuan akhir kita. Suatu saat teman-teman pengen jadi apa? Ada yang mungkin pengen jadi artis, ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin jadi pejabat ternama, ada yang ingin jadi pembicara ternama, ingin mungkin jadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Nah, salah satu kunci sukses tentunya adalah dengan rasa percaya diri. Nah, kalau teman-teman sudah tahu akhir tujuannya kemana, jadikan itu dorongan untuk dapat membangun rasa percaya diri. Langkah demi langkah memang harus dijalanin. Ya, tapi suatu saat teman-teman akan sampai pada tujuan akhir tersebut. Yang keenam adalah buatlah dirimu menjadi kaya. Kaya maksudnya banyak duit, bukan ya, bukan soal material ya. Jadi tunggu dulu, bukan itu maksudnya ya. Menjadi kaya di sini artinya adalah memperkaya diri dengan ilmu, pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan tentunya juga hal-hal yang positif. Kalau teman-teman mau membangun rasa percaya diri lebih, teman-teman tentunya harus menjadi lebih juga dari orang lain. Ya, supaya kita naikin standar kita, naikin level kita, ya, di atas orang lain atau di atas standar pada umumnya. Nah, gimana caranya? Ya, dari proses belajar terus-menerus. Berapa banyak dari teman-teman yang sering beralasan, duh, saya nggak pede, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Nah, untuk patahin itu, teman-teman harus naikin level dengan percaya diri. Banyak belajar, banyak sharing, banyak terima masukan. Ya, suatu saat teman-teman dengan masukan-masukan, dengan ilmu-ilmu yang teman-teman pelajari, teman-teman akan semakin kaya, dan itu bisa bantu teman-teman menjadi lebih percaya diri lagi. Nah, yang ketujuh, yang terakhir nih, ya, adalah cintai diri sendiri. Penting buat teman-teman untuk mencintai diri sendiri. Jangan selalu menyakiti diri dengan hal-hal negatif. Maksudnya, apalagi ada yang sering self-talk. Misalnya, duh, saya mah orangnya payah, saya mah apalah, saya nggak bisa apa-apa. Kalau teman-teman terus punya mental seperti itu, teman-teman sama saja tidak mencintai diri teman-teman. Dan itu nggak akan bantu teman-teman sama sekali untuk membangun rasa percaya diri. Nah, mulai dari sekarang, sayangi dirimu, berbanggalah dengan dirimu. Ya, temukan dan tanamkan hal positif untuk diri teman-teman. Ya, kamu itu berharga, kamu itu bisa, kamu punya potensi dan kemampuan. Ya, mulai mencintai diri sendiri. Nah, itu dia 7 cara membangun rasa percaya diri ya berdasarkan pengalaman gue dan apa yang gue praktikkan secara langsung. Semoga bisa dipraktikkan juga oleh teman-teman. Ya, ingat semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Even teman-teman bikin mie instan pun butuh usaha, bukan? Ya, tapi tentu saja tidak akan menghasilkan perubahan apapun kalau teman-teman nggak pernah mau coba praktekkan. Jadi start dari hari ini, yuk mulai dicoba. Ya, kamu pasti bisa. Well, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sebelumnya ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan. Dukung terus channel YouTube gue dengan like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Dan jangan lupa follow Instagram gue juga untuk asupan positif lainnya. Thank you dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.